Basa-basi. Biar nggak basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi dengan program Bukan Basa-basi. Dan hari ini saya akan mengajak Anda masuk ke dalam wilayah yang dalam beberapa waktu belakangan ini begitu sangat ramai di media, terutama di media sosial ya, di mana sempat ada berita salah satu restoran yang terkena hukuman 2,2 miliar semacam begitu. Dan itu menjadi berita yang snowball, bola salju, dan seolah-olah liar kemana-mana begitu. Nah, persoalannya adalah kemudian kenapa menjadi liar, karena publik tidak sama pemahamannya, pengertiannya mengenai aturan itu, yaitu tentang Undang-Undang Hak Cipta. Nah, oleh karena itu hari ini saya mengajak seorang yang kalau dilihat nanti wajahnya Anda akan lihat, suaranya juga akan Anda dengar, cocoknya jadi penyanyi gitu. Dr. Jamal, Sarjana Hukum M.Hum. Ya, begitu ya. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kedengaran kan? Headphone-nya? Kayaknya enggak. Kadang-kadang hilang ya? Iya. Kadang-kadang kabel nanti. Tapi suara saya kedengar ya? Kedengar. Oke, yang penting suara saya kedengar lah. Suara saya kedengar juga? Kedengar gitu. Enggak apa-apa, ada yang enggak apa-apa. Jadi hari ini saya mengundang Dr. Jamal SH M.Hum ini, kontekstualnya adalah karena beliau dosen di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, dosen HAKI, hak atas kekayaan intelektual, itu ya HAKI ya, gitu ya. Sekarang ini posisi saya sebetulnya tidak langsung mengampu HAKI, tapi kalau yang bimbingan atau yang HAKI. Oh, oke. Tapi ngajar di Fakultas Hukum ya? Di Fakultas Hukum ya. S1, S2 ya? S1, S2. Oke. Kemudian juga beliau seorang pengacara sebenarnya, lawyer, dan lebih dari 40 tahun lah ya, bergelut di dalam dunia kepengacaraan. Pak Jamal aslinya mana sih? Saya suka bingung kalau ditanya itu. Aslinya? Lahir di Malang, Jawa Timur. Arek Malang berarti. Arema. Dari lahir sampai SMA. Kemudian SMA saya tahun berapa itu kira-kira? Akhir 76. Akhir 76. Jadi kalau kuliah saya angkatan 76. Masuk ke 77. 77 ya, masuk 77. Masuk ke maksudnya kampusnya. Waktu itu saya masih Universitas Islam Nusantara. Uninus ya. Masuk ke Uninus waktu itu ya. Uninus ya, S1 saya di Uninus. Ya panjang cerita. Zaman itu kan Uninus cuman beneran 5 tahun ya. Baru tahun 7 versi mundur setengah tahun. Kalau yang lahir angkatan itu pasti mengalami lah. Perpanjangan itu ya. Itu kalau nggak salah Mendikbudnya tuh Daud Yusuf. Ya. Saya jadi kuliah masih 5 tahun beneran. Kalau sekarang kan dapat diskon. Iya. Itu Pak Jamal sendiri berapa bersaudara? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Putra berapa sekarang? Putra saya atau putra Pak Jamal? Oh, saya putra 3. Putra 3. Sudah besar ya? Oh, semua udah berumah tangga, 2 lawyer juga. Oh, oke. Ya, ngikutin bapaknya. Itu DNA-nya itu ya? DNA lawyer ya? Bukan. Biar nggak beli buku. Anak saya tetap aja beda bukunya. lain kurikulumnya. Oh iya. Nggak ada. Fakultas Hukum sekarang nggak ada bahasa Belanda ya? Nggak ada ya. Bahasa Indonesia pun nggak ada. Iya betul, makanya saya juga heran gitu. Tapi zaman Pak Jamal kan dapat bahasa Belanda kan? Bahasa Belanda dapat, bahasa Indonesia dapat. Gitu. Sekarang nggak lagi kan, karena kurikulumnya berbeda. Oke. Pak Jamal, itu tadi sedikit lah mengenai latar belakang Pak Jamal, latar belakang keluarga, kemudian kuliah, dan sebenarnya
bukan itu yang menjadi pokok obrolan kita pada hari ini kali ini. Sebenarnya yang ingin kita gali lebih dalam nanti itu adalah tentang hak cipta dan bagaimana di masyarakat dipahami. Tapi sebelum ke situ, boleh sedikit cerita Pak Jamal. Pak Jamal melihat kondisi hukum Indonesia secara umum lah saat ini. Yang sederhana aja gitu. Saya kenal Pak Erwin ini lama kan, jadi kalau pertanyaannya itu saya tahu arahnya kemana. Tapi nggak mau ngomong amnesti atau abolisi kan? Bukan itu. Jadi pertanyaannya yang lebih menukik lah, ya. yang mana? Karena gini, ada kan pemahaman di kalangan masyarakat umum ini kan, kalau saya harus jadi saksi takut, gitu kan? Yeah. Itu kan ada pemahaman di publik yang masih awam atau terlalu mentah gitu ya dalam dunia hukum. Bagaimana menurut Pak Jamal itu? Ya, betul semua itu ya. Menurut saya begini, akademis juga harus ikut bertanggung jawab dalam hal ini ya. Boleh jadi itu mungkin karena ada efisiensi atau apa dari zaman saya 5 tahun, itu sekarang menjadi 3,5 tahun lah itu ya. Dulu kalau saya ingat belajar katakanlah hukum perdata, kalau sekarang ini mahasiswa itu praktis 1 semester. Saya dulu 2 tahun. Berarti 4 semester itu kira-kira ya. Betul. Begitu juga hukum pidana. Tapi pada waktu itu hukum kan berkembang ya. Betul. Sekarang ini dipecah-pecah lagi. Kalau di Unpar itu hukum perdata itu dipecah lagi tentang orang, tentang perbuatan melawan hukum, tentang keluarga. Ya itu sesuai dengan kondisi yang sekarang ini. Hukum keluarga juga sudah muncul undang-undang perkawinan, muncul perlindungan anak dan macam-macam lah itu cabang-cabang dari hukum perdata. PMH juga ya PMH ya? PMH itu dianggap kalau di Unpar mata kuliah tersendiri, khusus ya? PMH aja. Padahal PMH kita tahu itu bagian daripada makanya tadi ada PMH juga gitu ya? Betul. Di Unpar diambil sendiri itu ya? Diambil artinya mata kuliah yang diajarkan diampu oleh satu dosen khusus. Berapa semester itu? 1 semester. Di Unpar ya? 1 semester. Semester berapa? Waduh, nggak ingat. Ya? Kan kalau di Unpar itu ada begini. Jadi misalnya mahasiswa X begitu ya. Untuk ngambil PMH dia harus lulus mata kuliah bla 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 bla. Jadi nggak tentu di semester berapa gitu. Tergantung dulu ini. Harus selesaikan dulu apa yang dia basicnya tadi. Baru dia bisa ambil PMH-nya seperti itu. Sebenarnya tanggung jawab siapa sih untuk publik masyarakat umum paham hukum? Nggak usah bisa mengerti lah ya, paham aja dulu, ngerti lah menjalankan aturan-aturan undang-undang. Ini yang bagian tersulit kalau pertanyaan ini disampaikan ke saya karena begini, begitu kuatnya teknologi informasi ya, itu pengaruhnya besar sekali. Saya mau mengatakan saya tidak lihat hanya di Unpar ya, saya sering terlibat dengan beberapa perguruan tinggi lain. Saya perhatikan mahasiswa sekarang ini termanjakan oleh Google. Jadi untuk literatur itu hampir saya nggak tahu dibilang sulit enggak ya. Tapi kok kayak mereka dapat jalan pintas dengan ada Google itu. Sehingga yang saya temukan mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar hukum, dia tahu, tapi paham enggak. Jadi dia dengan dia tahu ini pasal berapa, ngomong apa, dia tahu. Betul. Tapi untuk sampai ke paham, hampir tidak. Saya tidak mengatakan general semua begitu ya, enggak. Tapi pada umumnya seperti itu. Itu menurut Pak Jamal ada juga pengaruh dari teknologi ya? Iya dong. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dan itu dahsyat ya pengaruhnya ya. Kultur literasinya menurun dibandingkan zaman dulu? Oh ya sangat. Drastis itu. Apalagi kita kemarin ada kesempatan kurang lebih 3 tahun ya COVID ya. Nyaris kita nggak pernah berinteraksi langsung. Mahasiswa pun saya lihat mau ke perpustakaan sulit. Beli buku sulit, mau kemana-mana sulit. Dan mahal lagi. Dan mahal lagi. Tapi sebenarnya nggak juga. Kalau dibanding dengan buku-buku hukum yang berbahasa Inggris. Aduh. Ya apalagi dibandingkan sama Palasari ya. Itu jauh sekali. Jadi kalau
Saya punya pengalaman beli buku duit 1 juta di luar negeri paling dapat 1 dan jangan tebel ya. Jangan tebel. Lah 1 juta kebayang kalau Kepala Sari kita dapat berapa kan? Kalau Gramedia oke lah. Tapi Pak Jamal begini, saya menariknya karena anak saya juga kuliah di Fakultas Hukum. Ada buku-buku saya yang dulu kayak misalnya PIH gitu kan, dulu ada PIH gitu ya, Pengadilan Hukum. Ya, Apeldoorn. Apeldoorn. Contekan kita sama ya. Ternyata nggak kepake itu anak-anak. Iyalah. Itu. Saya juga lihat ini, saya tanya, kamu nggak pakai buku ini? Oh beda Pak, sekarang gitu. Betul sekali Pak Erwin. Jadi hukum tata negara misalnya gitu. Saya lihat kok, loh kamu nggak belajar tata negara? Belajar katanya. Oh bukunya lain. Ya sekarang bukan ATN namanya katanya gitu. Oh, anak saya di Pajajaran kan seperti itu. Ya nampaknya saya yang ketinggalan zaman atau ya mungkin kita yang tertinggal dengan perkembangan. Sementara anak-anak sekarang metodenya sudah seperti itu. Ya, gitu ya. Betul sekali itu. Sampai kadang saya suka bercanda sama anak saya. Saya bilang, bapakmu ini kecepatan lahir. Jadi akhirnya tertinggal sama kalian semua. Ya itu fakta. Itu fakta. Jadi kita nggak bisa menghindar, tapi ya tetap kita sebagai orang tua harus update. Nggak bisa ngeles lah zaman bahasa-bahasa anak sekarang. Ngeles begitu nggak bisa karena hukum ini cepat sekali, teknologinya lebih cepat lagi. Jadi artinya bagaimana masyarakat atau publik juga paham hukum itu juga nampaknya perlu waktu kita ya lebih panjang lagi untuk melakukan edukasi kepada publik. Persis. Perlu waktu banyak lagi ya dari sekarang ini ya. Persis. Karena kalau banyak orang bilang kalau udah bicara hukum itu adalah penjara, pidana kan gitu. Orang rata-rata pemahamannya itu. Betul kan dia? Betul. Sehingga ketakutan orang bicara hukum. Dan baca pasal, pada umumnya mereka membaca itu teks. Hanya teks. Ya, padahal. Tapi kenapa teks itu begitu? Ada apa di balik itu? Umum tidak saya nggak yakin, nggak paham. Saya nggak yakin kalau mereka paham. Ya, baiklah kalau begitu. Pendengar dan pemirsa, bukan basa-basi di PRSSNI. Yang juga bisa Anda dengarkan di radio-radio siaran swasta anggota PRSSNI Jawa Barat. Nanti kita akan coba masuk ke dalam konteks yang kaitannya dengan hak cipta yang belakangan ini begitu marak, terutama di media sosial. Karena banyak sekali komentar yang datang dari netizen lah, kayak begitu. Dan ini menarik. Saya menangkap ini sebagai sebuah perkembangan di masyarakat, tapi juga saya baca-baca, wah, ternyata mereka tidak paham juga gitu. Oleh karena itu, hari ini kita mengundang Dr. Jamal. Kita break sebentar, nanti kita kembali lagi. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.